Yang kelima, yang orang mengakibatkan bisa jadi sombong, yaitu adalah keturunan Arab. Nah, karena nyaman keturunan Arab bisa patah belakang. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukanlah, kata Rasul, orang yang istimewa itu, bukanlah orang yang hebat itu orang yang membanggakan leluhur dan keturunan, tetapi orang yang hebat itu ialah dia bisa ke dirinya sendiri. Ha anada, ini aku siap pakai. Datuk Kubahari hafal Quran kan? Kalau panenian saurang abda ubis tuh sini sambil ma ayam aja, tikar purun aja hafal sih deh. Itu datu nini ikam. Toh, nang bakobo di anak tah. Nih anak kemanakannya tah olah mamagina ko nin tata. Juga mamagina ikam makagamat, ikam pang makagame. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melihat coraknya manusia sidin tawaduknya Syekh Abdul Qadir Jailani? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia ini terbagi jumlahnya 7. Yang kita temui hari-hari itu 7. Maka yang 7 itu adalah lebih hebat dia daripada aku. Ya Allah. Yang 7 itu lebih hebat dia daripada aku. Yang kita temui pertama orangnya alim. Yang kedua kaya, yang ketiga tuha, yang keempat muda, yang kelima kanak-kanak, yang keenam gila, yang ketujuh kafir. Itu pasti setiap hari itu bertemu tuh. Alim, sugih, tuha, muda, kanak-kanak, gila, kafir. Setiap hari pasti bertemu dengan orang ini. Maka yakinkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang 7 itu dia hebat, aku tidak. Lebih hebat dia. Iya, kita mudah kalau kita bertemu dengan orang alim, kita tidak. Lebih mudah kita mengaku dia lebih hebat. Tapi bayangkan kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita bertemu dengan orang gila, kita bertemu dengan orang kafir, mengakui lebih hebat dia. Sampai di mana ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani masuknya itu. Padahal Sultanul Aulia, titel Syekh Abdul Qadir Jailani itu dunia mengakui bahwa beliau adalah Sultanul Aulia. Makam beliau luar biasa, kedudukan beliau, pangkat beliau di sisi Allah luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah pernah bicarakan, pernah kalahi dengan malakal maut. Ayo basi sintakan makalahi. Cerita sedikit. Pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang majelis taklim, beliau tampak kontak daripada perkataan beliau tanpa kontrol, karena jazabah ilahiyah langsung datang dari Allah. Dalam pengajian seluruh yang hadir, pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani lebih puluhan ribu satu kali. Waduh, timbul pertanyaan, di zaman dulu kan tidak ada alat pengeras suara, yang hadir puluhan ribu. Salah satu di antara karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang banyak itu di mana aja, di ujung mana aja mendengar seperti beliau di depan. Karamat beliau. Jadi yang di ujung sana sama di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, suara tuh menyatu. Dan satu lagi karamat beliau, yang hadir di majelis taklim beliau itu, yang tuli pun waktu itu mendengar. Ada istirahatnya tuli, tapi setelah pulang dari majelis itu tuli pulang. Tapi ada juga istirahatnya tuli kan. Ucapan dan omongan beliau, hai seluruh hadirin dan hadirat, siapa di antara kalian ada permohonan yang sudah lama permohonan kepada Allah tidak kabul, tolong datangi aku akan memintakan sama Allah Ta'ala. Pulanglah orang yang pulang, tidak memperhatikan omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu orang di